Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan ini yaitu kiat-kiat menjaga iman agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita akui dan kita sadari bahwa yang namanya istiqomah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas setidaknya 5 atau 6 kiat untuk menjaga keimanan kita agar senantiasa istiqomah. Yang pertama yaitu selalu meluruskan dan memperbaiki niat. Jadi niat kita ini juga harus selalu diperbarui, harus selalu direfresh, sehingga insya Allah selalu di dalam kita beramal orientasinya jelas, yaitu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Reorientasi agar kita senantiasa teringat bahwa apapun yang kita lakukan hanyalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada ajakan-ajakan kepada orientasi-orientasi selain Allah, maka disitulah kita teringat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan keislamannya. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, murni semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Karena itu persoalan niat ini sangat penting sekali. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa memahami syahadat. Jadi syahadat itu bukan hanya sekedar sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang umum, bahwa syahadat hanyalah sebagai bacaan formalitas ketika orang masuk Islam, atau ketika seseorang melaksanakan aktivitas-aktivitas sakral dalam momentum-momentum tertentu dalam kehidupannya seperti pernikahan dan sebagainya. Tapi syahadat ini juga perlu kita pahami, kita perlu selalu diperbaharui juga, tajdid, karena disitulah pondasi keislaman kita, keimanan kita di dalam beragama ini. Ya, karena dengan kita memahami syahadat itu, maka insya Allah kita akan senantiasa teringat akan konsekuensi-konsekuensi daripada syahadat itu, karena semuanya terpulang kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang gampang diucapkan, tetapi tidak semua orang memahami secara mendalam. Karena ini adalah sebuah pertaruhan dalam tanda petik. Ya, sampai di akhir hayat seseorang. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mengakhiri kalimat terakhir yang terucap dari lisannya ketika menjelang ajalnya tiba,
ya, yaitu la ilaha illallah, ya, salah satu komponen syahadat yang paling utama, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya mungkin secara teorinya gampang, tetapi tidak mudah. Hanyalah orang-orang yang bisa menjaga konsekuensi daripada syahadatnya itu yang bisa sukses. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah senantiasa bergaul dan memperbanyak bergaul dengan Al-Qur'an, terutama membaca Al-Qur'an. Ini juga salah satu cara agar kita dikokohkan keimanan kita dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu fungsi Al-Qur'an adalah mengokohkan orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakan wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala dengan hak, dengan kebenaran. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang beriman. Selain itu juga berfungsi sebagai hudan. Quran sebagai petunjuk, wa busyra, dan berita gembira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas amal-amal kita dengan cara pentahapan, dengan cara bertahap, istidraj atau tadarruj. Dengan cara tadarruj, berproses. Ya. Agar iman kita bisa stabil. Jangan dikagetkan, jangan pertama-tama langsung diporsir, ya. Lama-lama nanti jadi bosan. Maka kalau kita ingin iman kita stabil, maka diberikanlah amalan-amalan yang bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, karena itulah Nabi dulu pernah mencela, ya, mengingatkan, lebih tepatnya orang-orang yang tadinya rajin qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Ya, mabalu rajulin atau rajulun kana yaqumul lail tsumma tarakahu. Dulunya rajin sholat malam, qiyamul lail, lalu kemudian dia tinggalkan. Ya, ini mungkin satu pembelajaran bahwa mungkin di awalnya dia porsir, ya, tiap malam dia sholat, ya, tanpa ada proses, lama-lama dia bosan, dia jenuh, lalu dia tinggalkan. Ini yang tentu kita tidak inginkan. Yang kita ingin sebaliknya, sedikit demi sedikit, pelan, secara perlahan tetapi stabil sampai di akhir hayat. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiat yang kelima yaitu bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan orang baik-baik. Ya, ternyata dalam kacamata Islam pertemanan itu berpengaruh, ya, menular, seperti halnya penyakit menular. Jadi kita bersahabat dengan orang baik, kita ada potensi kita ketularan dengan kebaikannya. Begitu juga sebaliknya. Makanya Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaihi, beliau bersabda, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk, maksudnya teman duduk adalah sahabat, ya, teman. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang las atau pandai besi. Ya, dimana kalau kita duduk dekat tukang minyak wangi, ya, ada beberapa kemungkinan bisa kita dapatkan. Bisa kita membeli karena kita mungkin tergoda. Ya, kemudian yang paling minimal adalah mungkin kita bisa mencium aroma minyak wangi. Atau bisa juga kita mendapatkan testernya lah. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita duduk di dekat pandai besi, tukang las dan sebagainya, semisalnya,
Ya, meskipun kita tidak ikut ngelas, tidak ikut memainkan alat-alat pandai besi, tapi paling tidak kita akan mendapatkan ya bau yang tidak sedap, bau asap, bau pembakaran dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita berhati-hati dalam memilih sahabat. Ya, kita harus selektif. Kalau sekedar kenal ya tidak apa-apa, kita bisa memperbanyak kenalan. Tetapi sahabat itu tidak sembarang orang kita bisa jadikan sahabat, karena tadi itu bisa menularkan. Syukur-syukur kita banyak sahabat, tapi juga sahabat-sahabat yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiat yang keenam yang terakhir yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dikokohkan keimanan kita. Karena dialah yang membolak-balikkan jiwa manusia, hati manusia sebagai wadah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan Nabi SAW, bahkan termasuk doa favorit Nabi SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan jiwa dan hati manusia, kokohkanlah, stabilkanlah, istiqomahkanlah hatiku di dalam keimanan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga keimanannya dan senantiasa istiqomah di jalannya sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Demikianlah jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.